Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nur Hidayah Humaira dari Pendidikan Khusus Kelas B Angkatan 2020. Kali ini saya akan mempresentasikan yaitu mengenai konsep dasar autisme. Selanjutnya, pengertian autisme. Istilah autisme berasal dari bahasa Yunani, yaitu autos yang berarti diri sendiri dan isme yang berarti suatu aliran. Sehingga autisme dapat diartikan suatu keadaan yang menyebabkan anak-anak menumpukan perhatian dalam dunianya sendiri. Autis adalah gangguan perkembangan pada anak yang ditandai dengan adanya gangguan dan keterlambatan dalam bidang kognitif, bahasa, perilaku, komunikasi, dan interaksi sosial. Selanjutnya, adapun karakteristik anak autis yaitu yang pertama, lamban dalam penguasaan bahasa sehari-hari. Kemudian, anak hanya bisa mengulang-ulang beberapa kata. Anak autis memiliki gangguan dalam berkomunikasi verbal maupun nonverbal, meliputi kemampuan berbahasa dan keterlambatan, atau sama sekali tidak dapat berbicara. Selanjutnya, perkembangan sosial pada anak autis. Adapun ciri-ciri perkembangan sosial yang terjadi pada anak autis yaitu yang pertama, kurangnya hubungan dengan teman sebayanya. Yang kedua, mereka lebih senang menyendiri. Dan yang ketiga yaitu mereka kesulitan memahami perasaan orang lain. Perkembangan sosial tidak khas ditandai dengan keterlambatan dalam interaksi sosial, merupakan salah satu ciri dari autisme. Kemudian ada karakteristik lainnya yang dialami oleh anak autis, yaitu mereka bersifat agresif, minat yang mereka miliki itu terbatas, kemudian memiliki respon yang tidak lazim terhadap suara, rasa, bau, tekstur, sinar, ataupun warna. Selanjutnya, adapun penyebab autis itu sendiri, yaitu yang pertama penyebab biomedik, yang kedua penyebab biologis, dan yang terakhir yaitu penyebab hereditas. Walau hingga kini belum diketahui pasti penyebab dari autis, namun berikut beberapa pendapat para ahli mengenai penyebab anak mengalami autisme. Yang pertama yaitu penyebab biomedik. Penyebab biomedik yang pertama yaitu disebabkan oleh kerusakan otak. Yang kedua, gangguan nutrisi. Yang ketiga, pertumbuhan jamur yang berlebih. Yang keempat, keracunan logam berat. Dan yang terakhir, gangguan proses detoksifikasi. Adapun untuk penyebab biologis itu sendiri, yaitu secara biologis dalam neurological ASD, individu autis memiliki kecenderungan tinggi mengalami brain seizures atau defisit kognitif. Dan yang terakhir yaitu penyebab hereditas. Penyebab hereditas yaitu anggota keluarga penyandang autis terindikasi menderita autis dengan peluang 50-200 kali lebih tinggi daripada populasi secara keseluruhan. Adapun selanjutnya itu mengenai konsep dasar komunikasi. Konsep dasar komunikasi itu sendiri adalah komunikasi adalah suatu proses penyampaian informasi atau pesan, ide maupun gagasan dari satu pihak kepada pihak lain. Pada umumnya, komunikasi dilakukan secara lisan atau verbal yang dapat dimengerti oleh kedua belah pihak. Adapun beberapa gangguan komunikasi, yaitu yang pertama adanya gangguan bicara, yang kedua gangguan bahasa, yang ketiga adanya gangguan pendengaran, dan yang terakhir yaitu gangguan proses mendengar. Identifikasi umum yang terjadi pada anak autis, yaitu yang pertama adanya hambatan sosial emosional. Dalam hambatan ini misalnya dari pendekatan sosial yang tidak normal dan kegagalan percakapan bolak-balik yang normal. Identifikasi selanjutnya yaitu hambatan komunikasi yang dialami oleh penyandang autisme, komunikasi verbal dan nonverbal yang tidak terintegrasi dengan baik, kelainan dalam bentuk kontak mata dan bahasa tubuh atau defisit dalam pemahaman dan penggunaan gerak tubuh, juga kurangnya ekspresi wajah dan komunikasi nonverbal. Selanjutnya yaitu adanya hambatan dalam mengembangkan, memelihara, dan memahami hubungan, mulai dari misalnya dari kesulitan menyesuaikan perilaku agar sesuai dengan berbagai konteks sosial, kesulitan dalam berbagai permainan imajinatif, atau dalam berteman untuk tidak adanya minat pada rekan-rekannya. Baiklah, itulah tadi pemaparan materi dari saya Nur Hidayah Humaira. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.